Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, namaku Anggita Citra Ayu Nugrahanti dari kelas A Tadris Matematika IAIN Kediri. Di sini, aku akan membahas tentang perkembangan biologis dan kognitif untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Erni Septianawati. Yang pertama akan kita bahas adalah perkembangan biologis. Dengan pokok pembahasan yaitu yang pertama, pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Yang kedua, interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Yang ketiga, ciri umum yang terbagi atau tak terbagi. Dan yang terakhir adalah pubertas. Sebelumnya, apa sih masa remaja itu? Ya, masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaan yang meliputi perkembangan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Pokok pembahasan yang pertama adalah pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja, yang meliputi sifat dasar gen, metode yang dipakai para ahli genetika perilaku, dan yang terakhir, temperamen. Sifat dasar gen. Yang pertama, genotip. Genotip adalah warisan genetik seseorang, material genetika aktual yang sebenarnya ada. Namun, tidak semua material genetik tersebut jelas tampak pada ciri-ciri yang tampil atau dapat diukur pada diri kita. Yang kedua, fenotip. Fenotip adalah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Fenotip ini meliputi ciri fisik seperti tinggi dan berat badan, warna mata, warna pigmen kulit, dan lain-lain. Yang terakhir, reaction rank. Reaction rank adalah tentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip, yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan ataupun pengayaan lingkungan. Misalnya, seseorang yang lebih pendek dari kebanyakan orang, meski diberi makan sebaik apapun, orang yang memiliki gen pendek tidak akan pernah tumbuh jadi lebih tinggi daripada rata-rata. Metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Genetika perilaku adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Para ahli genetika perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. Untuk mempelajari pengaruh herediter pada perilaku, para ahli genetika sering memakai penelitian mengenai anak kembar dan adopsi. Temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Alexander Chase dan Stella Thomas mengemukakan bahwa ada 3 kelompok temperamen, yaitu anak bertemperamen rendah. Biasanya, anak bertemperamen rendah memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Yang kedua, anak bertemperamen sulit. Anak bertemperamen sulit cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Yang terakhir adalah anak bertemperamen lambat menghangat. Anak bertemperamen lambat menghangat menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Pokok pembahasan yang kedua adalah interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Yang pertama, interaksi genotip pasif lingkungan, genotip evokatif lingkungan, dan genotip aktif lingkungan. Genotip pasif lingkungan terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan anak. Misalnya, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Karena mereka cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca, mereka menyediakan buku bacaan bagi anak mereka. Sehingga,
anak mereka juga akan lebih cenderung menjadi anak yang cakap membaca dan memiliki kegiatan membaca. Selanjutnya, genotip evokatif lingkungan. Terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Dan yang terakhir, ada genotip aktif lingkungan. Terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Pemilihan ini berkaitan dengan genotip tertentu yang mereka miliki. Contohnya, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal, di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Yang kedua adalah pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Pengaruh lingkungan terbagi. Pengaruh lingkungan terbagi adalah pengalaman remaja yang dialami oleh orang lain di lingkungannya. Misalnya, kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Sedangkan pengaruh lingkungan tak terbagi adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya. Kesimpulan. Baik gen maupun lingkungan diperlukan bagi remaja meski hanya untuk sekedar ada di dunia. Faktor bawaan dan lingkungan bekerja sama untuk menghasilkan kecerdasan, temperamen, tinggi badan, dan lain-lain. Tanpa gen, tidak ada remaja, dan tanpa lingkungan, tidak akan ada remaja juga. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Yang pertama, 4 kurva tumbuh kembang, meliputi pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak dan kepala, dan kelenjar limfoid. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan, meliputi faktor mencari sasaran atau penstabilan diri, kecepatan kematangan, pengaturan umpan balik, dan masa tumbuh. Pokok pembahasan pada perkembangan biologis yang terakhir adalah pubertas. 1. Batasan dan determinan pubertas. Apa sih pubertas itu? Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Terdapat beberapa faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas. Di antaranya adalah faktor genetik, faktor massa tubuh, dan faktor mutu makanan. Selanjutnya, yang kedua ada perubahan hormonal. Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Terdapat 2 jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas. Yang pertama ada androgen. Androgen adalah jenis utama hormon seks laki-laki. Dan yang kedua ada estrogen. Estrogen adalah jenis utama hormon perempuan. Yang terakhir ada perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi, yang paling tampak nyata semasa pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat, serta kematangan seksual. Perkembangan kognitif. Terdapat 2 pokok pembahasan teori perkembangan kognitif. Yang pertama, pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Dan yang kedua, pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Jean Piaget adalah pakar psikologi dari Swiss yang hidup dari tahun 1896 sampai 1980. Teori perkembangan kognitif Piaget salah satu teori yang menjelaskan bahwa anak-anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Anak-anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman.
Anak-anak juga mempelajari cara mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, untuk memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek-objek dan peristiwa-peristiwa, dan untuk membentuk perkiraan tentang objek dan peristiwa tersebut. Piaget menskemakan perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Yang pertama ada tahap sensorimotorik. Tahap ini berlangsung sejak masa bayi sampai sekitar usia 2 tahun. Yang kedua, tahap preoperasional. Tahap ini berlangsung dari usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret. Tahap ini berlangsung pada usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir adalah tahap operasional formal. Tahap ini berlangsung pada usia 11 sampai 15 tahun. Pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Menurut teori Brunner, peserta didik berpikir dan mencipta melalui inquiry dan peran-peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Proses pembelajaran lebih dari sekedar menghasilkan informasi. Dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif, didasarkan pada tingkah laku sesuai tahapannya, yaitu yang pertama, tahap enaktif. Pada tahap enaktif, pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik. Yang kedua, tahap ikonik. Pada tahap ikonik, pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Dan yang ketiga ada tahap simbolik. Pada tahap simbolik ini, pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika, dan simbol sistem. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.